Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ewayan Erawan. Saya nomor absen 17. Saya ada di kelas 10 MIPA 3. Hari ini saya akan menceritakan salah satu parwa dari Mahabharata, yaitu Bhisma Parwa. Bhisma Parwa konon merupakan bagian terpenting Mahabharata karena kitab ke-6 ini mengandung kitab Bhagavad Gita. Dalam Bhisma Parwa dikisahkan bagaimana kedua pasukan Kaurawa dan pasukan Pandawa berhadapan satu sama lain sebelum Bharatayuddha dimulai. Kisah Bhisma Parwa dimulai dari Arjuna dan kusirnya. Krishna berada di antara pasukan Kaurawa dan Pandawa. Arjuna pun bisa melihat bala tentara Kaurawa dan para Kaurawa sepupunya sendiri. Ia pun menjadi sedih karena harus memerangi mereka. Walaupun mereka jahat, tetapi Arjuna teringat bagaimana mereka pernah dididik bersama sewaktu kecil dan sekarang berhadapan satu sama lain sebagai musuh. Lalu Krishna memberi Arjuna sebuah wejangan. Wejangannya ini disebut dengan nama Bhagavad Gita atau Gita Sang Bhagawan. Artinya adalah nyanyian seorang suci. Sebelum pertempuran dimulai, kedua belah pihak sudah memenuhi daratan Kurukshetra. Para raja terkemuka pada zaman India kuno, seperti misalnya Drupada, Sudaksina Kamboja, Balika, Salya, Wirata, Yudamanyu, Utamauja, Yuyudana, Cekitana, Purujit, Kantiboja, dan lain-lain turut berpartisipasi dalam pembantaian besar-besaran tersebut. Bhisma, sesepuh bangsa Kuru, mengenakan jubah putih dan bendera putih bersinar dan tampak seperti gunung putih. Arjuna menarik kereta kencana yang ditarik oleh 4 ekor kuda putih dan dikemudikan oleh Krishna yang mengenakan jubah sutra kuning. Pasukan Kaurawa menghadap ke barat, sedangkan pasukan Pandawa menghadap ke timur. Pasukan Kaurawa terdiri dari 11 divisi, sedangkan pasukan Pandawa terdiri dari 7 divisi. Pandawa mengatur pasukannya membentuk formasi Vajra, formasi yang konon diciptakan oleh Dewa Indra. Pasukan Kaurawa jumlahnya lebih banyak daripada pasukan Pandawa dan formasinya lebih menakutkan. Formasi tersebut disusun oleh Drona, Bhisma, Aswatthama, Balika, dan Kripa yang semuanya ahli dalam peperangan. Pasukan gajah merupakan tubuh formasi, para raja merupakan kepala, dan pasukan berkuda merupakan sayap. Yudhishthira sempat gemetar dan cemas melihat formasi yang kelihatannya sulit ditembus tersebut. Namun setelah mendapat penjelasan dari Arjuna, rasa percaya dirinya bangkit. Setelah sepakat dengan formasi dan strategi masing-masing, pasukan kedua belah pihak berbaris rapi. Para raja dan kesatria gagah perkasa nampak siap untuk berperang. Duryodhana optimis melihat pasukan Kaurawa memiliki para kesatria tangguh yang setara dengan Bima dan Arjuna. Namun ada tokoh-tokoh lain yang setara dengan mereka seperti Duryodhana, Wirata, dan Drupada yang dianggap sebagai batu rintangan dalam mencapai kejayaan dalam pertempuran. Ia juga optimis karena kesatria yang sangat ahli di bidang militer, yaitu Bhisma, Karna, Kritawarma, Wikarna, Burisrawas, dan Kripa ada di pihaknya. Selain itu, raja yang agung seperti Yudamanyu dan Utamauja yang sangat perkasa juga turut berpartisipasi dalam pertempuran sebagai penghancur bagi musuh-musuhnya. Bhisma dan dengan diikuti oleh para raja dan ksatria dari kedua belah pihak meniup sengkala trompet kerang mereka, tanda pertempuran akan segera dimulai. Bhisma Parwa diakhiri dengan dikalahkannya Bhisma, kakek para Pandawa dan Kaurawa. Bhisma mempunyai sebuah kesaktian bahwa ia bisa meninggal pada waktu yang ditentukannya sendiri. Lalu ia memilih untuk tetap tidur berbaring saja pada tempat tidur panahnya. Sampai perang Bharatayuddha selesai, Bhisma terkena panah banyak sekali sampai ia terjatuh
tetapi tubuhnya tidak menyentuh tanah, hanya ujung-ujung panahnya saja. Sekian cerita dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Karma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.